Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 656-660. Wow. Embusan angin, orang-orang yang bersemangat linglung menggigil, jantungnya terasa sangat aneh, entah kenapa ada semacam perasaan dingin. Atau apakah kalian mahasiswa kedokteran alergi terhadap mayat? Jericho Lee sedikit penasaran dan bingung. Tentu saja dia tak kaget dengan reaksi masyarakat. Lagi pula, agak mengejutkan mati di depan mereka. Saya tidak merasakan apapun sama sekali. Itu adalah lelucon. Ekspresi orang-orang rumit. Setelah sekian lama, Sen Saokun dengan canggung berkata, Jericho Lee, di mana pedangmu? Tampaknya untuk mengurangi rasa malunya, pertanyaan yang dia ajukan cukup rendah. Jericho Lee menunjuk pada dirinya sendiri, saya menyembunyikannya. Biasanya saya membawanya. Faktanya, dia bisa menyembunyikan sesuatu di lautan pengetahuan, tapi hanya artefak yang mengenali Tuhan yang bisa disembunyikan di lautan pengetahuan. Pedang biasa tidak bisa menyembunyikan lautan pengetahuan. Dia biasanya memakai pedang itu di pinggangnya. Karena biasanya dia memakai pakaian longgar, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan pedangnya. Oh, Sen Saokun menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Jericho Lee memandangnya seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Oke, jangan memaksakan diri untuk mencari topik. Jika kamu merasa tidak nyaman, jangan katakan. Aku tidak peduli. Tidak, aku terlalu terkejut. Saya belum pulih untuk sementara waktu, Sen Saokun menjelaskan tanpa daya. Hari ini, saya merasa pandangan dunia saya akan terbalik. Saya tidak pernah tahu ada orang seperti Wu Zhe di dunia. Kekuatan itu bukan manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Jericho Lee mengerutkan kening padanya. Benar, lebih benar daripada mutiara. Kepala Sen Saokun seperti ayam mematuk nasi. Jericho Lee memutar matanya, bagaimana jika mutiara itu palsu? Sen wajah Saokun berubah muram, kamu menyanjungku. Aku terlalu malas untuk memberitahumu, kata Jericho Lee, menoleh ke arah Han Shaocheng dan yang lainnya. Aku sudah menyelesaikan masalahnya. Pembunuhnya adalah Han Gang. Anda menelepon polisi dan menangani hal-hal berikut. Baiklah. Terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena Anda, kami tidak dapat menemukan pembunuhnya. Saya tidak tahu kalau Han Gang adalah orang seperti itu. Sayangnya Han Shaocheng menghela nafas dalam-dalam. Jelas sekali bahwa pembunuhnya adalah Han Gang, dan pukulan terhadapnya sangat besar. Aku minta maaf atas perubahanmu. Tapi sejujurnya, lagu Han hanyalah kemalangannya sendiri. Jericho Lee memikirkannya, ragu-ragu dan bertanya. Awalnya, itu adalah privasi orang lain, dan dia tidak mau bertanya. Namun, untuk memperjelasnya, dia merasa akan bertanya banyak. Jika Han Shaocheng tidak mau mengatakannya, dia tidak akan memaksanya. Han Shaocheng terlihat ragu-ragu dan sepertinya mengalami kesulitan dalam berbicara. Melihat ini, Jericho Lee segera mengingatkan, jika sangat sulit, tidak perlu dikatakan lagi. Saya tidak terlalu penasaran. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan saya dari awal hingga akhir. Saya hanya ditanya oleh orang malang ini untuk membereskan keluhannya. Sekarang ketidakadilan Sen Saokun telah dijelaskan dengan jelas, dan pembunuhnya sudah mati. Kebenarannya jelas, dan dia tidak perlu tinggal di sini. Jika Han Shaocheng tidak mengatakan apapun, dia bisa pergi. Aduh, Han Shaocheng menghela nafas dalam-dalam, sebenarnya, aku tidak begitu mengerti apa yang kudapat. Oh. Jericho Lee terkejut dan mengangkat alisnya. Han Shaocheng tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Berikan saja ke Han Gang langsung dari awal, yang dapat menghindari banyak masalah. Han Shaocheng kembali menatap Han Ming dan berkata, Han Ming, pergi dan ambil kotak obatku. Oh, bagus. Han Ming mengangguk, berbalik ke rumah, dan segera kembali dengan membawa kotak obat. Tuan, ini dia. Setelah mengambil kotak obat, Han Shaocheng membukanya. Begitu dia membukanya, semua orang melihat ada jarum perak, beberapa obat, lampu alkohol dan peralatan pengobatan Tiongkok umum lainnya di dalam kotak. Itu saja. Jericho Lee mengerutkan kening, bukan. Kalau saja ini, karena cinta dan alasan, Han Shaocheng tidak akan secara khusus memerintahkan orang untuk meminumnya. Sekarang tidak ada seorang pun sedang sakit dan membutuhkan perawatan Han Shaocheng pada saat ini. Han Shaocheng melepas semua jarum perak di bagian atas kotak obat, memperlihatkan permukaan papan yang terang. Dia memegang papan itu di tangan kirinya dan menekannya dengan tangan kanannya. Klik. Dengan sedikit suara, sebatang kayu jatuh. Han Shaocheng menurunkan papan dan memperlihatkan sandwich. Penonton menatap dengan mata terbelalak, awalnya kotak obat ini secara tak terduga menyembunyikan misteri.
Han Shaocheng mengeluarkan sesuatu seperti surat dari lantai mezanin, tapi sepertinya tidak seperti itu. Jika tebakanku benar, itulah yang dicari Han. Ini. Sebenarnya, aku tidak yakin. Aku sudah membacanya. Ini seperti peta. Ada beberapa tanda dan kata di atasnya yang tidak begitu kupahami. Han Shaocheng berkata tanpa daya, lalu menyerahkan kertas itu kepada Jericho Lee. Jericho Lee tertegun, berikan padaku. Han Shaocheng mengangguk, ya. Saya tidak tahu untuk apa menggunakannya. Tadinya saya akan membuangnya, tetapi melihat lukisan di atasnya, saya pikir itu pasti sangat berharga, jadi saya tidak ingin membuangnya. Itu. Dia biasa meletakkannya di atas meja dengan santai, dan hampir rusak. Jadi dia berpikir untuk menyimpannya di dalam kotak obat. Tanpa diduga, Han Gang tidak sengaja melihatnya. Dia seharusnya tahu asal-usulnya. Tapi sekarang dia sudah mati, tidak ada tempat untuk bertanya. Kalau begitu aku akan menganggapnya tidak sopan, Jericho Lee tidak menunjukkan kepura-puraan apapun. Lagi pula, menurutnya itu tidak berharga. Mungkin itu hanya lelucon dari awal sampai akhir. Dia tidak memiliki beban psikologis. Dia membantu Han Shaocheng membalas kematian muridnya, jadi wajar jika dia mendapat hadiah. Setelah mengambil kertas itu, Jericho Lee meliriknya dan melihat benda seperti peta tergambar di atasnya. Sekilas, dia tidak bisa melihat di mana peta itu berada. Ada beberapa tanda di sampingnya, tetapi semuanya merupakan simbol yang sangat istimewa. Itu bukanlah nama tempat, gunung, dan sungai. Sepertinya lebih seperti semacam tanda. Apa-apaan itu? Jericho Lee bergumam, dia menyapu beberapa kali, juga tidak melihat pintunya. Ambil dan pelajari dengan baik, tapi untuk mencegahmu menemui masalah yang tidak perlu, sebaiknya simpanlah dengan hati-hati. Jangan beritahu orang lain. Han Shaocheng memperingatkan dengan hati-hati. Jericho Lee mengangguk, saya tahu, saya akan memperhatikan. Han Shaocheng memandang Han Ming dan dengan cepat berkata, Han Ming, hubungi polisi. Dia mengatakan bahwa pembunuh yang membunuh Han Song telah ditangkap dan diadili. Bab 657, bagus. Lao Shen, kali ini kamu benar-benar terpengaruh. Aku hampir melakukan sesuatu yang bodoh dan menyakiti Shao Kun. Han Shaocheng berkata kepada Shen Kang dengan nada meminta maaf. Shen Kang melambaikan tangannya sambil tersenyum, seandainya saja kesalahpahaman ini terselesaikan. Lagi pula, kasus ini terlalu istimewa, modus operandi pembunuhnya terlalu pintar, dan mau tidak mau kita dibodohi. Bahwa pembunuhnya adalah seorang kenalan, tidak hanya seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga seorang pejuang, dan modus operandinya tidak meninggalkan bukti apapun. Bahkan seorang detektif seperti Zhang Long tidak dapat menahannya, apalagi mereka. Jika bukan karena Jericho Lee, kebenaran akan terungkap. Pada akhirnya, ini tetap berkat adik kecil Lee. Jika bukan karena kamu, Lagu Han akan benar-benar mati karena ketidakadilan. Dan kamu harus mengambil nyawa yang tidak bersalah dan membiarkan si pembunuh lolos begitu saja. Semakin dia berkata, Han Shaocheng semakin membenci Han Gang, yang sudah mati di tanah. Itu bukan salahmu. Han Gang adalah seorang pejuang. Mungkin dia tidak memberitahu siapapun. Secara umum, seni bela diri sangat sederhana, dan dia tahu bagaimana bersabar. Hanya seni bela diri yang sama yang dapat menemukan kekurangannya secara kebetulan. Jericho Lee memasukkan peta itu ke dalam sakunya dan melihat waktu. Aku harus kembali. Mari kita bicara di sini. Sampai jumpa nanti. Semua orang tercengang, apakah kamu akan berangkat sekarang? Maukah kamu tinggal lebih lama lagi? Tidak, aku punya hal lain. Sampai jumpa di lain waktu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Baiklah, kami tidak akan meninggalkanmu. Hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Setelah menyapa, Jericho Lee pergi dengan petanya. Ketika orang-orang melihat ke belakang, mereka tidak bisa menahan nafas. Cukup bagus. Itu adalah seorang jenius. Ya. Tidak hanya keterampilan medisnya yang luar biasa, tetapi juga memiliki kekuatan yang tersembunyi dan kuat. Itu hanya disukai oleh Tuhan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan mengagumi kekuatan kuat dan pikiran cerdas Jericho Lee. Terlebih lagi, Jericho Lee mengalahkan pengobatan Han atas nama pengobatan tradisional Tiongkok beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ia juga memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Mereka tidak percaya akan ada orang jenius di dunia ini. Shen Shaokun juga menghela nafas dan memuji bahwa teman yang tidak sengaja dia temui itu terlalu buruk. Dia tiba-tiba merasa beruntung bisa mengenal orang seperti itu. Orang kecil ini ahli dalam bidang kedokteran. Saya khawatir bakatnya dalam bidang kedokteran jarang terjadi. Saya tidak tahu orang tua mana yang begitu beruntung menerimanya sebagai murid magang. Yah, aku tahu.
Sen Shaokun mengangkat tangannya dan berkata, gurunya adalah Chang Xuande, dokter suci. Apa? Dokter suci Sen Kang dan Han Shaocheng berseru bersamaan. Ya, dokter. Anda belum tahu tentang Jericho Lee sebelumnya, bukan? Jericho Lee pernah menjadi mahasiswa Universitas Kedokteran dan magang di Rumah Sakit Rakyat. Belakangan, demi menyelamatkan orang, dia menyinggung orang besar dan diusir. Bagaimana Anda tahu bahwa dia berbalik dan memuja Dokter Suci sebagai gurunya, dan kemudian dia membuat kemajuan yang mulus? Dia tidak hanya menyembuhkan Qi Wei, tetapi juga menjadi terkenal sejak saat itu. Kata-kata Sen Shaokun penuh dengan kekaguman. Seperti Jericho Lee, dia adalah model yang pantang menyerah dalam kesulitan dan akhirnya berubah menjadi cantik. Han Shaocheng agak sulit dipercaya. Aku tidak menyangka hal seperti ini terjadi padanya, tapi jenius selalu jenius. Bahkan jika dia menghadapi kemunduran, dia tidak akan dikuburkan. Emas selalu emas. Itu akan bersinar suatu hari nanti. Frustrasi akan membuat emas lebih halus dan berkilau. Ternyata dia memuja tabib suci itu sebagai seorang guru, jadi tidak sulit menjelaskan kenapa kemampuan medisnya begitu unggul. Sen Kang sepertinya memahami sesuatu dan mematahkan pikirannya. Han Shaocheng juga memiliki ekspresi yang rumit. Awalnya, dia punya sedikit ide lain di dalam hatinya. Ketika Han Song meninggal dan bakat medis Jericho Lee begitu luar biasa, dia bisa melamar Jericho Lee sebagai guru. Namun, setelah mengetahui bahwa guru Jericho Lee adalah seorang dokter suci, ide ini langsung terhenti. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan dokter suci untuk mendapatkan muridnya. Kita harus tahu bahwa hanya ada 12 orang yang bisa mencapai level dokter Sein di Tiongkok. Semua orang berada di puncak TCM. Meskipun Tianyi dapat mewakili puncak pengobatan tradisional Tiongkok sampai batas tertentu, masih terdapat kesenjangan besar antara Tianyi dan Seng Yi. Dia memiliki rasa pengetahuan diri. Dia punya beberapa ide yang salah. Bagaimanapun, dia hanya bisa memikirkannya dalam pikirannya. Sen Kang memandang Sen Shaokun, Shaokun, dengarkan. Kamu adalah seorang teman. Kamu harus tetap berhubungan satu sama lain di masa depan. Saya punya firasat bahwa dia akan menjadi dokter suci. Kakek, saya mengerti. Setelah mengetahui bahwa Jericho Lee begitu kuat, bagaimana bisa Sen Shaokun berhenti berteman? Dia tidak bodoh. Meskipun dokter suci sulit dijangkau oleh orang biasa, Jericho Lee telah membuat prestasi medis yang luar biasa sejak dia masih muda. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan mencapai level dokter suci di masa depan? Bahkan jika dia tidak bisa, level Tianyi sudah pasti. Meskipun obat surgawi tidak sebaik obat suci, hanya ada 300 atau 400 orang di seluruh Tiongkok, yang juga merupakan keberadaan yang luar biasa, jauh di luar jangkauan orang biasa. Pada saat ini, Sen Tianfeng tiba-tiba teringat pada sesuatu, ragu-ragu dan berkata, saya selalu merasa sedikit aneh, seolah-olah saya telah mengabaikan sesuatu. Ayah, apa pendapatmu? Sen Shaokun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu siapa temanmu. Dia, murid dokter suci, jawab Sen Shaokun bodoh, dan pertanyaan ayahnya sedikit membingungkan. Tidak. Kita semua telah melihat keterampilan medisnya, dan kita telah melihat video permainannya. Saya terkejut dia begitu kuat, sang pejuang. Sen Tianfeng menoleh untuk melihat Sen Kang di sampingnya. Ayah, apakah orang-orang dari keluarga Yun baru saja mengatakan sesuatu tentang kesatria itu? Saya tidak memberitahu Anda secara rinci bagaimana cara membagi seni bela diri. Sen Kang mengenang sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak. Bahwa kesatria itu mempunyai ki asli dan mempunyai kekuatan besar yang jauh melampaui orang-orang biasa. Adapun jenis kekuatan apa itu, bagaimana membedakan kesatria dan bagaimana membagi wilayah, semuanya sangat kabur. Dan bahkan jika saya mengatakannya, aku orang awam. Dia bukan seorang pejuang. Dia hanya tahu sedikit tentang kesatria itu. Dia berasal dari keluarga Cloud dan hanya tahu sedikit tentangnya. Oh, Sen Tianfeng mengerutkan kening semakin dalam, tapi aku selalu merasa seperti telah mengabaikan sesuatu. Nama keluarganya adalah Li, dan dia baru berusia awal 20-an, begitu kuat. Shaokun, pernahkah kamu melihatnya bergaul dengan orang-orang dari perusahaan Rende atau sekolah seni bela diri Rende? Sen Shaokun tercengang. Biksu kedua Zhang tidak dapat memahaminya. Ayah, kenapa ayah tiba-tiba menanyakan hal ini? Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Sen Shaokun menggaruk kepalanya dan dengan hati-hati mengingatnya sejenak, ya. Jika Anda ingat dengan benar, pemimpin sekolah seni bela diri Rende adalah Sun Qiang. Sepertinya dia dan Jericho Lee adalah teman baik. Awalnya Jericho Lee dikabarkan dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan bercampur dengan komplotan preman. Ada seorang preman bernama Sun Qiang, yang dipanggil Saudara Qiang.
Dan Bab 658. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa ketika dia menemukan Jericho Lee hari ini, dia berada di Taman Yangchun. Dia ingat Taman Yangchun dikembangkan oleh Do Shuai, yang juga merupakan CEO perusahaan Rende. Tidak. Saya akhirnya memikirkan sesuatu yang telah saya abaikan. Teman Anda adalah Tuan Lee. Suara Sen Tianfeng kuat. Seluruh hadirin dikejutkan dengan ucapan ini. Sen Shaokun melebarkan matanya dan berkata dengan tidak percaya, "Ayah, apakah kamu bercanda? Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Lee? Kamu bisa memikirkannya meskipun nama keluarga Jericho Lee adalah Lee, Lee Ye adalah seorang legenda. Dua orang tidak bisa bertarung bersama. Tidak. Harus dikatakan bahwa terima kasih kepada pergaulan saya." Sen Tianfeng menarik napas dalam-dalam, dengan nada terkejut. Dikatakan bahwa Guru Lee menyatukan dunia bawah tanah kota Lusu, membuat Master De tunduk pada tahtanya, dan membiarkan dua orang besar lainnya bekerja untuknya di bidang bela diri. Kontes seni. Setelah itu, dia berencana untuk menghancurkan 7 keluarga di Provinsi Huizhou, membiarkan 7 keluarga baru menjadi pelayan mereka, dan memerintahkan 7 keluarga untuk berdiri di puncak. Dia dikatakan sebagai penguasa surga. Meskipun saya tidak tahu apa itu Master Surga, jika tebakan saya benar, itu pasti mengacu pada tingkat seni bela diri tertentu. Demikian pula dalam pengobatan tradisional Tiongkok, juga jelas bahwa pengobatan surga adalah obat suci. Guru surgawi harus berada pada level tinggi untuk membuat 7 keluarga begitu takut. Yang terpenting, dikatakan bahwa Tuan Lee adalah seorang pria yang sangat muda. Dia baru berusia 20-an. Anda harus memperhatikan Jericho Lee. Nama keluarganya juga Lee. Dia berusia awal 20-an dan sangat kuat. Dia dan orang-orang di sekolah pencak silat Rende disebut saudara. Itu tidak mungkin salah. Dia adalah Tuan Lee. Suara itu jatuh, dan seluruh penonton terdiam. Untuk waktu yang lama, semua orang berada dalam keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat berbicara. Jika Jericho Lee ada di sini, dia akan memuji Sen Tianfeng atas pengamatannya yang cermat dan kemampuannya menganalisis identitasnya dari detail yang mudah diabaikan ini. Dalam hal ini saja, saya tidak tahu berapa banyak orang yang lebih baik dari itu. Mendesis. Sesaat kemudian, suara pompa AC terdengar silih berganti. Gulu. Sen Shaokun menelan ludahnya. Otot wajahnya terus bergetar, dan dia terjatuh ke tanah. Orang ini, apakah itu monster? Tuan Lee. Jericho Lee sebenarnya adalah Lee Ye. Di Lusu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bertemu dengan Tuan Lee. Tidak terkecuali Sen Shaokun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang ingin dia temui sudah berdiri di depannya dan berteman dengannya. Sementara dia terkejut. Saya tidak tahu apakah itu ekstasi atau vertigo kebahagiaan. Pantas saja. Pantas saja dia bisa mengetahui penyebab kematian Han Song dan pembunuhnya. Konon Tuan Lee adalah seorang konselor bijak yang bermain-main dengan 7 keluarga. Baik dari strategi mental atau pengamatannya, dia konsisten dengan rumor itu. Sen Kang dipenuhi dengan emosi. Dia yakin Jericho Lee adalah Lee Ye. Meskipun kontaknya dengan Jericho Lee hari ini kurang dari 1 jam, dia sangat terkesan dengan pemikiran dan pengamatan Jericho Lee yang cermat. Ini adalah raja alami. Zhang Long tidak tahu betapa bodohnya dia hari ini. Mendengarkan komentar orang, dia hanya merasa kepalanya berputar. Zhang Long juga memuja Guru Lee yang terkenal di Lusu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang pemuda berusia 20-an yang mengadakan festival bersamanya dan memenangkan taruhannya. Ini adalah dunia yang menakjubkan. Sepertinya Shaokun telah berkenalan dengan seorang jenius kuno karena kecerobohannya. Sen Tianfeng tampak bersemangat. Keajaiban dari segala usia, mungkin kejeniusan Tianzong Jericho Lee. Di sini, Jericho Lee kembali ke pusat medis Suande dan memasuki kamar tidur. Dia mempelajari buku itu dengan cermat untuk waktu yang lama. Aneh, apakah simbol-simbol ini? Dengan wajah kusut, dia memutar otak untuk mencari semua kemungkinan kenangan di otaknya, tetapi dia masih tidak tahu. Sialan. Jericho Lee menoleh 3 kali, memalingkan muka dari simbol-simbol itu dan beralih ke pola seperti peta. Melihatnya lama sekali, dia masih belum tahu. Hal ini membuatnya ingin merobek peta itu. Dia tidak mengerti apapun. Untungnya, pada akhirnya, dia masih menahan diri. Pokoknya, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di peta ini. Dia tidak bisa melakukan hal bodoh. Ada beberapa teks di samping peta ini. Jericho Lee melihat tepi polanya, dengan kata-kata yang sangat sederhana. Gunung halus, batas Xuanwu, langit dan bumi berubah. Jericho Lee mengerutkan kening lagi. Apa maksudnya? Gunung. Dunia Xuanwu. Apakah itu nama tempat? Sepertinya nama tempat, tapi dia belum pernah mendengar nama tempat seperti itu di Huaxia.
Xuanwu adalah salah satu binatang suci di 4 penjuru, yang dia tahu. Itu hanya nama tempat. Biasanya disebut beberapa kota kecil tua, bahkan satu distrik dalam suatu kota, dan jumlahnya lebih dari satu. Dia tidak berpikir bahwa definisi Xuanwu akan merujuk pada kota-kota itu atau bahkan distrik-distrik di bawahnya. Setelah menggaruk telinganya dan berpikir lama, dia merasakan kertas itu dan tiba-tiba tertegun. Perasaan kertas itu sepertinya sedikit istimewa. Sepertinya aku menyentuhnya di suatu tempat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa bahan kertas itu familiar. Terkejut membuka mulutnya, ini bukan kertas Xuanling. Bahan kertas petanya adalah kertas Xuanling langka, bahannya sama dengan gambar gunung dan sungai yang didapatnya terakhir kali. Apakah ini ada hubungannya dengan legenda gunung dan sungai? Dia punya firasat bahwa ada hubungan antara keduanya. Dia segera menemukan peta gunung dan sungai, dan pertama kali memastikan bahwa peta itu benar-benar kertas Xuanling. Tampak seperti dua kacang polong bagi keduanya. Ia segera menemukan bahwa gaya penulisan dan gaya penulisan pada peta sama persis dengan gaya tulisan tangan sungai dan sungai. Kertas Xuanling jenis ini, yang dibuat oleh para ahli bela diri, tidak akan dicetak di atas kertas biasa seperti buku-buku biasa yang ada di pasaran. Itu semua ditulis oleh seni bela diri. Sekalipun tidak ditulis dengan tangan, itu akan ditulis oleh Zenki. Kata-kata yang sama. Jericho Lee mengangkat alisnya, dan matanya menunjukkan cahaya pemikiran yang mendalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, di akhir anekdot gunung dan sungai, peta keberadaan keterampilan sihir abadi telah dihapus. Apakah peta ini yang terakhir terhapus dari legenda gunung dan sungai? Terkejut dengan apa yang dia pikirkan. Menurut dugaannya, kebetulan dia mendapatkan peta gunung dan sungai secara tidak sengaja, dan peta tersebut diberikan oleh orang lain. Jika dia menebak, sepertinya Tuhan membantunya. Untuk memastikan tebakannya, dia segera membandingkan tulisan tangan keduanya, memastikan bahwa tulisan tangannya sama, lalu mencari di gambar gunung dan sungai. Karena keduanya berasal dari buku yang sama, maka kalimat pada peta pasti akan diarahkan pada gambar gunung dan sungai. Dia mencari dengan sabar, mencari kata kunci. Di mana itu? Mata Jericho Lee dengan cepat menyapu baris demi baris teks, dan tiba-tiba pupil matanya membeku, di sana. Bab 659. Jericho Lee memusatkan pandangannya pada sebaris teks, di bawah bencana dunia Wudao 500 tahun yang lalu, setelah bencana itu mereda, teknik abadi Zhou Xuan disegel. Keberadaan Gong Zhou Xuan Bumiemo. Haruskah Xuanwu menjadi segel khusus? Dia berbicara pada dirinya sendiri dan berspekulasi sesuai dengan idenya sendiri. Xuanwu adalah segel perbatasan. Haruskah gunung itu menjadi gunung? Sepertinya begitu. Begitu keterampilan sihir abadi Zhou Xuan muncul di dunia, langit dan bumi akan berubah warna, yang merupakan bencana baru. Hanya saja di mana gunung halus itu. Dia sangat bingung tentang arti kata halus. Anda harus tahu bahwa tidak ada gunung dan sungai di Tiongkok saat ini yang diberi nama halus. Karena keterampilan abadi Zhou Xuan masih ada di gunung roh halus, maka keterampilan itu masih ada di dalam Tiongkok. Tampaknya nama pegunungan tempat Mogong disembunyikan telah berubah seiring perubahan zaman. Lagi pula, sudah 500 tahun. Tidak ada yang berubah, apalagi nama gunung. Sulit menemukannya. Jericho Lee merasa pusing. Banyak sekali gunung di China. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami menemukan gunung yang namanya sudah diganti. Tidak mungkin, coba cari di internet, mungkin bisa temukan dari kata kuncinya. Jericho Lee menyalakan komputernya dan mencari kata Konglingshan. Hasil pencarian langsung ditampilkan, Jericho Lee tertegun, tidak ada hasil pencarian. Tidak ada hasil. Kamu bercanda. Tidak ada hasil berarti tidak ada gunung yang disebut Gunung Kongling dalam sejarah. Dia mengubah kata pencarian, dan kemudian perintah pencarian, apakah kamu ingin menemukan Gunung Lingkong? Kepala Jericho Lee ditutupi dengan garis-garis hitam pekat. Apa yang dia cari itu Konglingshan, bukan Lingkongshan. Mengubah beberapa kata kunci, tetap tidak membuahkan hasil. Apakah tidak ada Gunung Kongling? Apa arti dari halus? Alam tertentu. Beberapa kata ganti khusus. Jericho Lee sakit kepala. Akhirnya dia menyerah. Sepertinya Gunung Kongling tidak seperti yang kukira. Itu hanya sebuah gunung. Ini mungkin memiliki arti khusus. Selama kita memahami moral ini, kita bisa mengetahui di mana letak Gunung Kongling yang terekam di peta. Faktanya, Jericho Lee harus berpikir keras untuk mengetahui di mana letak Gunung Kongling karena dia tidak ingin kembali ke dunia. Malapetaka yang tercatat dalam legenda gunung dan sungai telah memberitahunya bahwa begitu keajaiban muncul, di bawah sarang tuang, apakah ada telur yang lengkap? Jika dia tidak memperhatikannya, dia akan kembali ke dunia dan mendapatkannya. Ketika malapetaka datang, dia akan terlibat di dalamnya.
Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk menantang orang yang mempraktikkan keterampilan sihir. Penganut Tao dalam gambar gunung dan sungai, yang budidayanya sudah berada di ranah guru surgawi, dengan mudah dibunuh oleh orang yang mempraktikkan keterampilan sihir. Pada akhirnya, aliansi cabang-cabang utama di dunia seni bela dirilah yang membunuh orang-orang yang mempraktikkan keterampilan sihir dengan harga yang mahal. Dari sini terlihat bahwa budidaya keabadian akan mendatangkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ramuan emas Yuanying tidak cukup baik. Dia hanya takut dia akan memenuhi syarat untuk menantang jika perhatiannya terganggu. Jericho Lee berada sedikit di belakang ramuan emas, dan 100.000 mil jauhnya dari periode gangguan. Sepertinya tidak ada gunanya Do Shuai mencari tahu di mana Gunung Kongling berada. Meskipun Do Shuai berpengetahuan luas, dia adalah manusia biasa. Ia hanya tahu sedikit tentang dunia persilatan, terutama tentang Conlingshan. Sangat sulit baginya untuk mengetahui berita tentang dunia persilatan. Menyebarkan berita tentang kekuatan sihir abadi Jiu Xuan. Untuk pertama kalinya, Jericho Lee berpikir untuk merilis berita Jiu Xuan Bumi Mo Gong agar semua orang di dunia seni bela diri mengetahuinya. Dia tidak dapat menemukannya sendiri. Dia tidak memiliki rasa keadilan dan tidak berusaha menyenangkan. Untuk keterampilan sihir semacam ini, semua orang di dunia seni bela diri selalu dihukum. Bagaimanapun, dunia latihan masih memiliki keadilan dan ketertibannya sendiri. Keterampilan sihir semacam ini akan menghancurkan ketertiban dan membawa malapetaka serta bencana bagi masyarakat biasa. Mereka pasti tidak akan memaafkan para pengkhianat dan mengabaikannya. Hanya saja, Jericho Lee segera memikirkan hal lain. Meski sebagian besar orang di bidang praktik hanya adil, namun masih ada sebagian orang yang kurang waras. Untuk mendapatkan kekuatan, mereka selalu memanfaatkan peluang dan bahkan mempraktikkan keterampilan jahat dan jahat. Umat manusia, yang menyebabkan malapetaka 500 tahun lalu, tersesat dalam mengejar kekuasaan. Tidak. Jika berita ini disebarkan secara langsung dengan cara ini, memang benar bahwa sebagian besar prajurit akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan keterampilan sihir, menyegelnya, dan bahkan menghancurkannya. Tapi pasti akan ada sekelompok kecil orang yang akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan keterampilan sihir dan mempraktikkannya sendiri. Dengan cara ini, dia menyebarkan berita bahwa Jiu Xuan tidak dapat menghancurkan kekuatan gaib, tetapi itu setara dengan mempercepat lahirnya kekuatan gaib, yang diperoleh oleh orang-orang dengan niat buruk, yang mengarah pada datangnya malapetaka. Lagi pula, ketika seorang pejuang yang baik sedang mencari kekuatan sihir, beberapa orang dengan niat buruk dapat menangkap jangkrik dengan belalang dan menunggu kesempatan untuk menangkap kekuatan sihir. Saya khawatir malapetaka tidak datang, tetapi itu karena keterampilan sihir yang menyebabkan para pejuang saling membunuh. Selain itu, karena godaan kekuatan sesaat, banyak pejuang yang baik tersesat. Jericho Lee tidak bisa menjamin apakah praktisi bela diri biasa akan berlatih secara diam-diam karena mereka mendambakan kekuatan-kekuatan gaib setelah mendapatkan kekuatan gaib, yang pada akhirnya akan berujung pada bencana. Benar-benar memusingkan. Apa yang harus saya lakukan? Jericho Lee mencubit pelipisnya, dan semua ini membuatnya sangat kesal. Meskipun dia mendapatkan bagian terakhir dari peta anekdot gunung dan sungai, yang memecahkan keraguannya dan membuatnya sangat bahagia, dia lebih khawatir daripada bahagia. Entahlah jika hanya dia yang mengetahui berita tentang kekuatan sihir abadi Jiu Xuan. Jika seseorang sudah lama mengetahui tentang kekuatan gaib, mereka akan berusaha segala cara untuk menemukannya. Begitu mereka menemukannya, itu akan menjadi bencana di dunia seni bela diri. Setelah berjuang sekian lama, Jericho Lee akhirnya memutuskan, lupakan saja. Berita seperti ini tidak akan tersebar. Saya akan mengetahuinya sendiri. Jika Anda memberitahu terlalu banyak orang, saya khawatir ini akan menambah masalah. Dia tidak perawan, dia tidak berpikir untuk menyelamatkan siapapun setiap hari, dan dia tidak membicarakan hal-hal besar setiap hari. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang baik. Warisan bijak pengobatan nenek moyang keluarga Lee juga mengharuskannya untuk memiliki hati membantu dunia dan selalu mengingat hati menyelamatkan cara medis. Dia memang punya hati untuk membantu dunia, tapi selain itu, lupakan saja. Dia adalah manusia, bukan Tuhan. Sekalipun dia tega menyelamatkan dunia, dia harus punya kemampuan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia merawat peta itu dengan baik dan membawanya. Dia memiliki firasat bahwa keterampilan abadi akan muncul kembali di masa depan. Dia harus menghentikannya sebelum dia terlibat dalam bencana. Gunung Kongling tempat macam apa itu? Jericho Lee bersandar di kursinya, menatap langit-langit dan perlahan menutup matanya. Di depan ruangan yang gelap dan sunyi seakan bisa mendengar suara nafasnya sendiri. Sebelum dia menyadarinya, dia tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah.
Dia melihat seorang pria dengan tali besi di sekujur tubuhnya, udara hitam dan rambut tak berbulu, berlutut di tanah dengan bekas luka. Ia dikelilingi oleh ruang gelap dan gelap yang bergema dengan isak tangis, seperti tangisan seorang wanita. Bab 660. Ekspresi Jericho Lee sedikit berubah dan otot-ototnya menegang. Terisak-isak. Tangisan wanita semakin nyaring, bagai angin, angker. Pada saat ini, pria dengan tali besi tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah dengan bekas pedang dan bekas luka. Matanya berbinar, dan seringai aneh muncul dari sudut mulutnya. Sua. Jericho Lee tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, wajah putihnya penuh ketakutan, jari-jarinya gemetar, dan dia memutar tenggorokannya dengan susah payah. Itu tadi. Dia kehilangan suaranya, barusan dia merasa seperti mendapat mimpi yang sangat aneh, tapi mimpinya sangat aneh, siapakah pria bertali besi itu? Mengapa dia mendengar wanita menangis lagi? Jericho Lee agak bingung. Suaranya bergetar dan bergumam, apakah pria itu Yu Chi-huan? Menurut legenda gunung dan sungai, nama orang yang mempraktikkan keterampilan sihir dan menyebabkan kekacauan adalah Yu Chi-huan, dan penganut Tao di seberangnya adalah Xia Houji. Jadi tangisan wanita itu pastilah setan rubah. Itu sebabnya dia memimpikannya hal ini. Jericho Lee tidak mengerti. Dia tidak tahu kenapa. Saat Yu Chi-huan mendongak dan tertawa, dia jelas merasa sedikit familiar. Wajahnya seolah bertemu sebelumnya, bah. Apa yang kupikirkan? Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya dan membuang ide absurd di benaknya. Yuchi dan Huando adalah manusia 500 tahun yang lalu. Mereka tidak punya tulang lagi. Bagaimana dia bisa mengenal mereka? Yang jelas tadi terlalu banyak penelitian tentang gambar gunung dan sungai, jadi saya tidak memperlambatnya tiba-tiba, jadi saya mengalami mimpi yang aneh. Setelah menyelesaikan masalah yang ada, Jericho Lee tertidur dan bangun pagi-pagi besok pagi. Masih banyak hal yang harus dia tangani. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan sebelum pergi ke ibu kota. Sebagian besar Sun Qiang dan lainnya sekarang menjadi praktisi seni bela diri dasar. Rencana pelatihan Jericho Lee sebelumnya ditujukan untuk orang biasa dan praktisi seni bela diri Qi. Sekarang mereka tidak bisa mengikuti kemajuan. Setelah memberikan rencana pelatihan baru kepada semua orang, dia datang ke perusahaan Rende dan menemukan Dou Suai. Bagaimana dengan cabang Beijing? Jericho Lee bertanya. Hui Lisao, aku telah melakukannya sesuai perintahmu. Kurasa aku bisa melakukannya paling banyak lusa. Dou Suai menjawab dengan tergesa-gesa, karena takut Jericho Lee tidak puas. Untuk sementara waktu, dia dengan panik mendesak perusahaan kepegawaian di Beijing untuk bekerja lembur agar bisa mengejar jadwal. Kali ini hanya butuh 3 atau 5 hari. Ini sudah sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepatnya, Dou Suai tidak bisa. Jericho Lee mengangguk, saya tahu, kembali ke alamat cabang ibu kota, nomor kontak, penanggung jawab, dan informasi lainnya kepada saya. Dia tahu cabang Beijing sedang terburu-buru, jadi dia tidak mendesak lagi. Baiklah. Dou Suai merasa lega melihat dia tidak menyalahkannya. Ngomong-ngomong, tiba-tiba aku memikirkan satu hal, Jericho Lee menoleh dan berkata, setelah aku membunuh orang yang menetap terakhir kali, tidak menetap dan keluarga lain mendatangimu untuk mencari masalah. Dou Suai memikirkannya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak ada pergerakan. Saya selalu meminta petugas keamanan untuk mengawasi dengan cermat, dan Sun Qiang juga mengawasi. Jika ada di antara mereka yang datang, mereka akan mengetahuinya pertama kali. Mendengar pidato itu, Jericho Lee hanya bisa mengerutkan keningnya, aneh, tiba-tiba tenang menjadi begitu jujur. Selain terakhir kali Antaik datang berurusan dengannya, Anjia belum pernah berurusan dengan perusahaan Rende. Masuk akal untuk mengatakan bahwa perusahaan Rende adalah industri terpenting di bawah tangan Tuan Li. Semua orang bodoh tahu bahwa mereka harus menatap tajam dan fokus pada serangan. Untuk memeras Tuan Li, tapi dia tidak melakukannya. Jericho Lee berpikir bahwa dia harus memutuskan untuk menetap. Dia mengatakan 10.000 langkah mundur bahwa dia tidak akan terlalu terkekang setelah dia membodohi An Tianke. Sungguh menakjubkan bisa menetap. Atau apakah dia benar-benar salah memperhitungkan gagasan untuk menetap? Li Sao, apakah kamu ragu bahwa mungkin ada konspirasi untuk diselesaikan? Dou Suai menafsirkan idenya. Jericho Lee mengangguk dan tidak menyangkal, masuk akal, aku membunuh begitu banyak orang saat menetap, dan menetap seharusnya sangat membenciku. Jika kamu ingin segera menyingkirkanku, kamu tidak boleh acuh tak acuh sampai sekarang. Perusahaan Rende adalah tangan kananku. Jika mereka tidak bisa berurusan denganku untuk sementara waktu, mereka akan memotong lengan kananku dan mengancamku. Tapi mereka tidak melakukannya. Aku ragu mereka sedang menghitung, mungkin itu Li Sao yang terlalu khawatir.
Menenangkan berarti menangkap pencuri dan raja terlebih dahulu. Dia akan membunuhmu dan kemudian berurusan dengan kami. Lagi pula, selama kamu tidak mati, kami tidak bisa menghilangkan masalah di masa depan ketika berhadapan dengan perusahaan Rende. Bagaimanapun, Tuan Li berada di belakang layar perusahaan. Menghancurkan perusahaan hanya akan melemahkan kekuatan Tuan Li. Dengan nama Tuan Li, cepat atau lambat dia akan dapat membangun kembali perusahaan. Untuk menangani Ren perusahaan, untuk merumahkan sebuah keluarga, itu bukanlah obat sama sekali. Mau tak mau dia memikirkan 3 keluarga yang menghilang bersama dengan sebuah keluarga. Hingga saat ini, dia tidak mengetahui keberadaan ketiga keluarga tersebut. Yang lebih aneh lagi adalah ketiga keluarga tersebut tidak pernah terlihat. Tidak ada alasan mengapa ketiga keluarga itu begitu aktif, tapi tidak ada pergerakan. Dou Shuai menggaruk kepalanya. Li Shao, aku tidak tahu itu. Sebagian besar yang aku tahu terbatas pada kota Lusu. Jangan salahkan kamu, Jericho Li tidak menyangka akan mengetahui berita menetap darinya. Kamu akan membiarkan orang-orang memperhatikannya nanti. Begitu kamu menemukan tren menetap di perusahaan, segera hubungi aku. Ya, Tuan Muda Li. Dou Shuai bertanggung jawab. Kemudian, Jericho Li menjelaskan bahwa dia akan pergi ke ibu kota, dan meminta Dou Shuai memperhatikan baik-baik agar tetap berhubungan dengan Sun Qiang. Lalu dia pergi. Kemudian, dia menelepon kakeknya, menanyakan situasi terkini kakeknya, melaporkan Pingan, dan menelepon orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Lusu, mengatakan bahwa dia bersedia bergabung dengan asosiasi tersebut. Setelah semua hal sepele, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak punya urusan apapun. Haruskah semuanya baik-baik saja? Jericho Li menyentuh keningnya dan mengingat apa yang telah dia tinggalkan satu persatu. Akhirnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia belum melakukan hal yang sangat penting. Hampir terlupakan. Dia bergegas kembali ke rumah sakit, menemukan pena dan kertas, menulis surat rekomendasi, menelepon Dou Shuai dan memintanya untuk mengatur seseorang untuk datang dan mengirim surat tersebut ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Surat rekomendasi itu untuk He Longyan. Isinya untuk memperkenalkan Zhen Zixue. Meski dia dan Zhen Zixue hanya teman sekelas, mereka memiliki hubungan yang baik. Zhen Zixue juga membantunya. Sekarang Zhen Zixue magang di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Dia pikir dia bisa menarik Zhen Zixue. Dengan surat rekomendasi ini, magang Zhen Zixue di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok seharusnya menambah banyak poin, yang akan sangat membantu karir medisnya di masa depan. Baginya, itu pasti hanya sekedar tumpangan. Kadang-kadang dia tidak dapat menahan perasaan bahwa jika seseorang membantunya ketika dia berada di rumah sakit rakyat pertama, dia tidak akan begitu menderita.